sendiri. Wah, Terus setelah itu kasihan para opa-opa tampan dan uni-uni cantik dong berarti kalau kayak gitu ya. Setelah itu di Italia pun juga kayaknya Italia itu juga jadi ini yang nomor 3 nggak salah. Kalau udah sampai Eropa juga sekarang. Ya. Udah sampai. Udah Terus ya. yang guys, kan Putri Hey Indonesia. guys, welcome back to Zulfi TV. Yuk, oh ya. Pertama, ini channel keduaku ya guys. Karena channel pertama aku kan Draxius TV, dan karena channel yang itu difokuskan untuk unboxing dan review. Nah, kalau ada lifestyle lain atau konten lain, aku bakalan oper ke channel yang ini. Dan ini video pertama aku kan ya guys. Jadi kenalin, nama aku Zulfi, dan untuk konten pertama aku kali ini kita bakalan ditemenin sama Kak Safli dari channel Safli tentunya. Dan kali ini kita bakalan bahas tentang siapa namanya, generasi milenial dan dampak-dampak yang berbeda dari masa-masa generasi 70-an sama generasi yang sekarang ya, dalam hal entah itu kesehatan, pola hidup, dan yang lain-lainnya. Bukan 70-an kali Bang, 90-an. Aku tadi ngomongnya apa? 70-an. Oh shit. Aku salah ngomong dong. Ya udahlah, biar lupain aja. Ya, itu tadi ya, 70-an 70-an lagi. 90-an, yaitu generasi-generasi kita ini sama generasi-generasi yang lahir di tahun 2000-an ya kalau nggak salah. Ya sekarang. Iya. Atau generasi Alpha. Generasi Alpha namanya. Oh, bukan Z. Bukan. Oh, salah berarti aku. Aku tahunya XZ waktu itu. Bukan. Kalau sekarang ini udah generasi Alpha. Ya udahlah. Jadi untuk pertama, menurut Mbak Safli, ini enaknya manggil Safli apa Via sih? Biar lebih enak gitu loh. Iya, panggil aja Via. Via aja ya. Buat Mbak Via ini, kalau kita membahas tentang generasi milenial, yang kita bahas otomatis kan internet dan sosial media ya. Iya. Untuk Mbak Safli lagi. Untuk Mbak Via sendiri ini, gimana sih dampak dari sosial media ini? Sebenarnya kan kalau untuk sekarang ya, dari sisi teknologi sendiri tuh udah benar-benar membantu kita gitu. Cuman memang ada dampak positif dan negatifnya untuk anak-anak yang disebut kaum milenial sekarang. Sebenarnya sih kalau kita udah kayak kena dampaknya nih dari yang kita lahir di tahun 90-an gitu. Tapi ada sisi positif dan negatif, karena aku tadi bilangnya kayak gitu ya. Kalau sisi positifnya itu memang kayak mempermudah segala sesuatu yang kita lakukan. Seperti contohnya gimana itu? Contohnya kayak gini. Kayaknya generasi milenial sekarang itu kalau ditanyain kan udah sistemnya cita-citanya pengen jadi apa gitu. Iya. Terus habis itu pasti jawabnya kalau nggak influencer, selebgram, youtuber. Nah, positifnya itu mungkin memang kayak mereka itu bisa mengeksplorasi, menumbuhkan kreativitas mereka kayak gitu. Terus habis itu dampak positif yang lain itu kalau mau cari informasi apapun pasti kita lebih cepat dapatnya. Karena sekarang teknologi itu memang udah maju banget. Semuanya gitu. apa kata Mbah Google berarti ya sekarang ya. Kalau dulu kan kita masih tanya-tanya sama Pak, ini kalau misalkan mau kayak gini ini kita harus gimana? Kalau misalkan kita mau apa, kita mesti tanya sama entah bapak, entah ibu, dan kadang bapak ibu kita sendiri juga nggak tahu. Itu yang jadi mind blowing itu ya itu. Di sisi lain, hal positif itu tadi yang paling nyeremin itu sekarang informasi yang kita dapetin di sosial media lah atau di teknologi itu yang kita pakai itu beneran terjadi, beneran itu fakta atau itu hoax, itu yang susah. Oh, berarti sisi negatifnya dan dangernya dari internet dan sosial media ini, info yang kita dapat ini entah itu bisa benar atau enggak, dan itu bisa jadi kalau misalkan hoax itu berbahaya gitu ya maksudnya. Iya. Oh. Karena kan kalau itu fakta memang untuk memberitahu
menyebarkan informasi kepada semua orang. Tapi kalau itu hoax kan bisa jadi itu menjatuhkan nama baik atau menjatuhkan pamor dari salah satu pihak, atau itu bisa merugikan juga kayak gitu kan. Ya gara-gara cuman sekedar clickbait gitu aja ya. Ya pembohongan publik lah ya istilahnya kan, kayak gitu. Terus di sisi lain negatifnya itu, kalau dari yang kemajuan teknologi ini tadi, itu tuh kayak bikin generasi milenial jadi lupa waktu sebenarnya. Nah, jadi mereka sibuk mencari bahan untuk dia menaikkan nama dia jadi influencer itu tadi, untuk jadi seorang yang menumbuhkan kreativitasnya dia, tapi dia melupakan salah satu hal yang penting di hidup dia. Kan kita hidup itu nggak cuma isinya tentang teknologi yang kita memajukan kreativitas diri, tapi lupa sama hal-hal lain yang di real life-nya. Jadi mereka lebih mengutamakan dari yang media sosialnya, yang nggak di dunia nyatanya gitu loh. Iya ya, kalau misalkan dilihat sendiri cara bermain dan cara kumpul, kalau kayak golongannya zaman-zaman kita, generasi kita kan kadang kalau masih kecil gitu, sekitar di under 8 tahun lah hitungannya, kan masih ada yang ke sawah, ada yang ada yang main masak-masakan lah, main gobak sodor apa. Dan kalau sekarang kan bahkan anak umur 4 tahun aja mainnya udah Mobile Legend. Iya, udah susah, kayak install download udah ngerti mereka itu sistemnya kayak gitu. Aku Tapi aja yang lebih nyaman di tahun 90-an itu kan tiap kali kita mau janjian ketemuan di lapangan jam 3 semuanya udah pada datang jam 3, pokoknya mainnya nggak tentu sih. udah pasti iya kebanyakan. Iya. Udah Paling pasti enggak kan, ngajarin kita on time gitu. Kalau iya, sekarang udah kayak OTW ya. OTW 1 jam kemudian baru datang. kadang OTW itu artinya itu bukan on the way, tapi oyi tenono wis. Itu yang nyebelin sumpah. Iya. Yang bikin kadang sebel sih itu. Dan oh ya, tadi kan kita sempat bahas tentang hoax ya. Iya. Tentang hoax sendiri kan sekarang kabar yang masih sedang boomingnya ya, bisa dibilang masih hangat-hangatnya, apalagi barusan masuk ke Indonesia. Ini adalah virus Corona. COVID-19 lah. COVID itu. 19 ya. Nah, kemarin kan sempat itu yang waktu awal-awalnya kan dikabarkan kalau di mana namanya? Wuhan sendiri itu kan katanya sampai ada 90.000 apa 900.000 300.000 korban itu. Hoaxnya itu sampai 100.000 waktu itu Hoaxnya. yang dikabarin. Oh, itu berarti hoax ya? Kemungkinannya. Ya memang dibilangnya banyak media yang ngatain itu hoax. Masih hoax. Iya, memang hoax. Katanya sampai tapi yang kemarin ada itu kok sempat katanya dibangun rumah sakit yang berkapasitas 100.000 orang. 1.000 orang. Oh, 1.000 semuanya. Bukan 100.000 bukan ya. 1.000 orang. Ya, aku sendiri juga bingung, rumah sakit 100.000 orang itu seberapa itu kan besar gitu loh. Dibangunnya kan kayak ini rumah sakit dadakan gitu. Jadi bukan kayak rumah sakit yang emang dibangun khusus itu gede selamanya rumah sakit ya kayak gitu. Itu memang rumah sakit yang didirikan karena memang ada kasus ini tadi. Dan kasus COVID-19 ini kan memang kayak waduh, tiba-tiba datang dan kok segitu cepatnya menyebar, kok segitu. Tahu-tahu udah satu kota gitu ya katanya ya. Satu kota, terus habis itu satu kota apa satu provinsi sih itu? Wilayah itu provinsi. Provinsi ya. Iya, terus habis Wuhan itu provinsi. Pindah lagi ke daerah mana, dan sekarang ini kan yang nomor 2 itu kalau nggak salah di Korea Selatan. Kok itu nomor 2 juga terbanyak? Iya, terbanyak korbannya selain di Cina sendiri. Wah, terus kasihan para opa-opa tampan dan uni-uni cantik dong berarti kalau kayak gitu ya. Setelah itu di Italia pun juga kayaknya Italia itu juga jadi ini yang nomor 3 nggak salah. Kalau udah sampai Eropa juga sekarang. Ya. Udah sampai. Terus udah ya. Yang kasus terbaru ini kemarin itu kayaknya ada yang dari Inggris ya. Dari Inggris yang orang Indonesia sendiri ini ada yang kena. Kalau nggak salah menterinya juga ini ada yang kena. Menteri mana? Menteri Inggris? Menteri Indonesia. Menteri Indonesia udah ada yang kena kan, dari dampaknya
si coronavirus yang masuk ini. Dan kita juga ini ya apa namanya sangat-sangat terkejut dengan korban Terkejut. yang tiba-tiba di Indonesia ini kok semakin hari semakin bertambah. Memang ada yang sembuh tapi semakin hari semakin korbannya semakin bertambah. Untuk yang Mbak Via sendiri tahu ini seberapa berbahayanya sih coronavirus ini? Kalau dari artikel-artikel yang aku baca itu kan memang coronavirus itu seperti flu ya. Awalnya memang seperti flu coronavirus itu sebenarnya. Cuma dia yang apa ya kayak gejala-gejala awalnya tuh ada Ada yang bilang perbedaannya. kayak tipes malahan. Enggak, lebih ke flu. Memang Oh, ke COVID-19 itu lebih ke flu. Terus yang diserang sama dia kayak dari daerah tenggorokan, terus habis itu paru-paru. Itu lebih paru-parunya. Kemarin itu juga aku yang baca artikel itu ada yang udah sempet ronsen paru-parunya orang yang kena COVID-19 dan itu bahaya memang bahaya. Penyebarannya kayak udah bukan hitungan hari, tapi memang per menit itu ada perkembangannya dari virus itu. Berarti hampir kayak kutu rambut dia. Nah iya, orang kita salaman aja dibilang bisa kena kok karena ini apa namanya dampak dari air liurnya dia si penderita gitu loh. Air liur ya bahkan ya. Iya, makanya yang sakit kalau bisa itu memang pakai masker. Khusus yang sakit, kalau yang nggak sakit ya nggak usah, nggak apa-apa. Memang tujuannya kan masker itu digunakan untuk si sakit supaya tidak menular ke yang lain gitu. Tapi kalau ngomongin soal masker di Jepang masker itu jadi fashion tapi Iya. Karena dijadiin kayak ini ya, apa namanya? Sesuatu properti dari fashion. Memang. Iya sih. Dan oh iya, soal kesehatan sendiri ada nggak ada saran nggak misalkan apa yang harus dilakukan untuk menangani virus COVID-19 ini atau Corona ini? Corona. Oh iya corona. Salah guys, salah. Maafkan saya. Kalau apa ya, saran utama yang juga dikeluarkan sama WHO kan kita harus jaga kebersihan, itu yang utama. Terus di sisi lain ini juga kalau dari luar terus habis itu baru datang masuk ke rumah kalau bisa mandi, itu yang disarankan kayak gitu. Cuci tangan pakai sabun, terus jangan lupa pokoknya intinya dimanapun harus sedia kayak sejenis antiseptik gitu ya, hand sanitizer lah, atau bawa sabun lah kecil-kecilan kemana-mana gitu. Pokoknya kita harus bersih tiap Sabun kali. kecil-kecilan guys. Tiap kali. Seperti apa sabun-sabun yang biasanya di hotel itu kan cuma segini, harganya cuma Rp500 guys. Iya. Di warung-warung kecil pinggir jalan ada kok guys. Dan itu cukup higienis. Pokoknya intinya jaga kesehatan, jaga kebersihan, karena memang penularannya itu dari apa ya? Karena kita ngobrol terus habis itu air liurnya terciprat aja itu bisa menular gitu. Dari salaman aja bisa nular. Makanya sekarang kan udah nggak boleh salaman jabat tangan secara langsung tuh udah nggak boleh. Iya sih. Jadi emang udah ada batasan-batasan kayak gitu. Aku bahkan sempat ya tadi itu kan aku tadi kan aku sempat ke salah satu mall yang ada di Malang ya. Yeah. Dan itu ada apa namanya ibu-ibu gitu. Aku lihat dia itu jalan itu biasa pakai masker yang apa warna hijau biasanya Oh itu. iya. Tapi dia itu pakai sarung tangan antiseptik yang biasanya dibuat orang-orang operasi itu. Oh, handscone ya. Iya. Sampai ada yang kayak gitu juga sih guys. Tadi aku lihat sih. Ya, emang karena tangan itu adalah sesuatu yang paling sensitif kalau di saat-saat kayak gini ya. Soalnya kan tangan itu dibuat pegang sesuatu apapun yang di depan tuh. Kalau kita naik lift lah, mencari juga pakai tangan lah, terus habis Nggak selalu, aku kadang pakai ujung jari gini. Naik apa namanya? Kayak naik tangga atau naik eskalator gitu kan. Itu pasti kan kadang orang pegangan gitu tanpa disadari. Ya memang itu antisipasinya ya pakai sarung tangan gak ada masalah sebenarnya. Iya gitu. sih. Jangankan sarung tangan, dibungkus sama kresek pun juga nggak masalah sebenarnya, kan itu juga udah jadi pemutus kita sama satu barang yang kita pegang. Habis Iya itu sih. kita bisa buang gitu. Yang penting Habis anu masuk rumah buang gitu Iya. aja, langsung cuci tangan gitu. jangan sampai kontak langsung aja yang penting, itu intinya. Terus jaga imunitas, kalau gimana pun kondisinya, kalau kita sedang sakit juga virus apapun bisa masuk kapan Iya aja sih. gitu. Tapi
Oh iya, ngomongin soal virus, menurut Mbak Via sendiri, HIV sama corona atau COVID-19 ini lebih berbahaya mana sih? Sebenarnya kalau bahaya HIV lah, HIV ya? karena emang penularannya parah banget kan. Emang apa ya, bahaya juga. Terus habis itu kayak apa ya, kalau sekarang dibilang udah ada obatnya, kita juga belum jelas kan obatnya itu apa gitu kan. Karena belum ada riset mendalam dan fakta kalau ada orang yang sudah disembuhkan dari HIV gitu iya. sendiri ya. Terus habis itu memang itu bahaya kan, tapi mungkin nggak separah COVID-19 ya. Kalau COVID-19 kan memang karena virus baru, terus habis itu masih dipelajari dan harus diisolasi dan sebagainya gitu. Karena untuk sekarang ini memang penyebarannya terlalu cepat gitu loh, signifikan banget kan kalau COVID-19. Tapi kalau HIV kan dia kayaknya sekarang udah bukan lagi penyakit yang Ditakuti. terlalu diperhatikan. Iya. Oh yang ya. yang bikin sekarang itu COVID-19 jadi benar-benar kayak momok gitu di negara kita tuh karena memang kita tuh semua lagi fokus ke dia gitu loh. Oh iya ya. Makanya Bahkan sampai HIV, flu burung pun Iya. semuanya ya serasa kayak dianaktirikan tersingkirkan bahasanya. Iya. sekarang ya. Apalagi padahal sekarang itu yang lagi jadi kasus di Indonesia itu penyakit ini, demam berdarah itu untuk saat ini kebarengan nih sama COVID-19 tuh lagi besar-besarnya loh, lagi besar-besarnya, banyak korban loh dari demam berdarah. Cuman karena memang pemerintah lagi fokus sama COVID-19, jadi demam berdarahnya jadi malah yang kurang dinomorduain, diperhatikan ya, padahal Iya. bisa jadi itu lebih berbahaya malahan. Iya, karena kemarin itu yang di berita juga ngomongnya udah ada 140 kasus yang Demam berdarah? Demam berdarah yang Bukan COVID-nya? Yang di NTT kalau nggak salah. Itu dari berita aku taunya kayak gitu ya, semuanya NTT ya. dari berita. Bisa dibilang malah yang kena hal berbahaya kayak gitu malah daerah yang kurang terperhatikan. Nah iya. Itu malah lebih bahaya kayaknya ya daripada. Iya, soalnya kan demam berdarah itu yang emang udah jadi langganan di Indonesia. Iya Karena sih, kan emang kan tropis. iya, Jadi tempat genangan-genangan dan sebagainya, air, air tempat dimanapun. berkembang biaknya Iya. nyamuknya itu kan. Iya, mungkin Nyamuk. karena Aedes aegypti. ya itulah. Memang sekarang itu yang bikin COVID-19 itu istimewa emang karena dia virus corona baru kan. Kalau dulu katanya udah ada virus corona juga, tapi kurang tahu juga, aku belum tahu kabarnya. Cuman waktu itu Menteri Kesehatan kan sempat bilang ini tuh virus corona, tapi dulu udah pernah ada virus corona. Kan virus corona itu kayak hampir mirip SARS, kayak infeksi saluran pernafasan gitu. Iya, iya. Sama persis, cuman ini mungkin virusnya jauh lebih ganas kali ya. Aku juga belum terlalu paham gitu kan, membanding-bandingkan antara SARS dan COVID-19 atau flu biasa dengan COVID-19. SARS, MERS. Ya, Dan itu semuanya. padahal itu lebih banyak kan di Indonesia Semuanya. ininya. Korbannya lebih banyak daripada yang COVID-19. Cuman Ya mungkin karena masih baru aja gitu. Masih anget-angetnya, istilahnya masih dibahas. sedang booming lah gitu. Iya. Biasa kan semua yang booming itu seakan kalau udah booming angkat aja sekalian. Iya. Sekarang kan kayak gitu di sosial media Malah semuanya kan sesuatu yang baru ini panas ini, angkat aja sekalian. Jadinya efek negatifnya itu ke ini ya, ke pasar untuk jual beli. Iya, jual beli di negara kita sendiri. Jangan kan di negara kita, di negara lain juga kayak masker susah lah, terus habis itu bahan pokok naik lah harganya, sampai harga jahe sekalipun tuh dia sampai naik gitu loh, yang padahal kita ini. Nah, ngomongin soal jahe itu adalah termasuk salah satu tumbuhan yang di Indonesia itu jelas ada, terus habis itu dia bisa jaga imunitas juga. Jadi kemarin itu juga dibilangin sama yang orang kesehatan, dikasih tahu kalau kita itu harus banyak-banyak konsumsi jahe pagi hari sebelum beraktivitas. Bukan malam ya? Tapi lebih baik pagi katanya gitu. Oh, lebih baik pagi karena masih kan untuk mengawali, bersih ya? Iya. Jahe panas gitu, jahe hangat lah. Iya, Jahe hangat. gitu. Jadi ya mungkin itu PT-PT jahe seperti jahe Dodok yang itu sempat
itik-itik itu. Ya yang iklannya cur itik-itik itu loh, maksudnya itu jangan ambil kesempatan dan nakal ya untuk menaikkan harga ya. Itu siasat yang sedikit nakal, itu nggak boleh itu kayak gitu itu. Soalnya sekarang emang bener-bener lagi ini sih, lagi panas-panasnya dan bahaya banget buat perekonomian juga sebenarnya. Yes. dari ini. Jangankan perekonomian ya. Iya, bener perekonomian ya. Perekonomian. Iya. Apalagi. Dari sektor wisata aja juga kayaknya lagi bener-bener drop gitu kan. Kayak karena emang intinya gini, yang mau masuk iya. saring banget, yang mau keluar pun juga disaring banget gitu ya. Iya, dari sisi lain yang terkecil aja kayak CFD tuh. CFD? Iya, Car Free Day. Car Free Day kan sekarang ditiadakan toh. Duh, iya toh. Jadi emang ini apa namanya, kayak mengurangi kontak sama kerumunan dan masalahnya sebagainya. CFD sendiri kan menjadi pusat perekonomian rakyat, anggapannya kayak gitu buat para pedagang-pedagang itu juga. Kasihan loh para pedagangnya itu, sampai dia kayak nggak ini apa namanya, kayak kekurangan pasar gitu karena emang nggak ada CFD. Ya karena kadang kan pedagang-pedagang dari CFD itu emang pasarnya ada di CFD itu doang gitu ya. Iya. Dan untuk pas waktu kita bikin video ini hari ini itu udah ada kebijakan kalau pegawai karyawan, anak murid siswa sekolah itu udah diliburin sekarang karena emang ada apa namanya tragedi ini si virus corona. Iya. Libur, dan saya tidak ada libur guys untuk Sampai- bikin konten buat kalian. Jadi Sampai separah hargailah itu. kami para konten kreator yang memberikan info pada kalian seperti ini. Jangan Iya. sampai seenaknya sendiri, apalagi cuman gara-gara wajah konten kreatornya jelek kalian kasih dislike, itu jahat banget guys kalian guys. Bercanda guys. Iya, benar-benar itu intinya informasi yang bisa kita kasih itu pasti kita upayakan untuk kita sampaikan gitu aja. Yuk, betul banget. Oh iya, tadi kan kita sempat bahas soal HIV ya. Iya. HIV itu kan bukan konon sih, kabarnya kan penularan terbesarnya itu gara-gara kontak fisik, dalam artian bersetubuh ya. Kan itu yang